Kita harus terus memajukan pembangunan hijau untuk dunia yang lebih baik. Pembangunan rendah karbon ini tidak hanya sekedar mementingkan, hanya sekedar menurunkan emisi. Enggak. Kita ingin agar emisi tetap harus turun, tapi ekonomi kita harus terus jalan. Sebagai negara anggota G20 dan penghasil emisi gas rumah kaca tertinggi keempat di dunia, kebijakan pembangunan hijau yang dilakukan pemerintah Indonesia nyatanya tak hanya berdampak pada penduduk dalam negeri, tapi juga kepada penduduk di seluruh dunia. Konsep ini diproyeksi akan menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 43% pada tahun 2030 dan turun ke angka 75% pada 2045. Pembangunan rendah karbon diharapkan mampu menghasilkan produk domestik bruto atau PDB 6% per tahun hingga tahun 2045. Proyeksi ini lebih tinggi ketimbang pertumbuhan selama 20 tahun terakhir yang hanya menyentuh angka 5,6%. Konsep pembangunan rendah karbon dinilai mampu memberikan manfaat ekonomi, sosial, serta lingkungan. Perubahan siklus iklim mengharuskan petani dan nelayan beradaptasi menghadapi ketidakpastian. Meningkatnya permukaan laut mengharuskan penduduk pesisir dan pulau kecil untuk tetap dapat bertahan. Meningkatnya bencana alam termasuk banjir dan kekeringan mengharuskan rakyat bersiap siaga. Pembangunan rendah karbon tidak sekedar mementingkan urusan satu aspek dari Social Development Goals atau SDG. Bukan lingkungan saja, ekonomi saja, ataupun hanya aspek sosial. Konsep pembangunan rendah karbon mengintegrasikan sekaligus menyeimbangkan tujuan-tujuan dalam pembangunan sosial berkelanjutan. Ini yang ingin kita sasar lewat pembangunan rendah karbon ini. Termasuk juga isu sosial. Kita juga nggak boleh tinggalkan, artinya harapannya ke depan dengan pembangunan rendah karbon ini berjalan, investasi-investasi yang terkait dengan upaya-upaya kita menurunkan emisi ini jalan, dan sehingga ekonominya tetap jalan. Katakanlah tadi misalnya yang tadi ditanyakan mengenai energi, kita investasi untuk renewable energy, untuk energi efisiensi dan sebagainya. Ini tentunya harapannya ya industrinya tetap jalan, tapi lingkungannya tetap jalan. Yang sosial, tenaga kerja yang tersedia dalam bidang baru ini, terutama yang terkait dengan green investment dan sebagainya ini tetap jalan juga. Ada 5 kebijakan utama dalam visi pembangunan rendah karbon. Dari hasil kajian dan prastudi kelayakan yang dilakukan Bappenas, setidaknya ada 5 jenis energi baru terbarukan atau EBT yang tersedia dan telah dikembangkan secara komersial. Total potensi energi hijau untuk pembangkit tenaga listrik yang ada di Indonesia diperkirakan mencapai angka 419 gigawatt. Dari total potensi itu, hampir setengahnya adalah potensi dari energi surya sebesar 207 GWP atau gigawatt peak. Disusul dengan air 75 gigawatt dan angin 60 gigawatt. Jadi pada intinya, pembangunan rendah karbon ini mencoba meminimalkan trade-off antara isu-isu lingkungan dengan dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan pembangunan rendah karbon, kita mempertemukan bahwa yang namanya tumbuh itu tetap bisa juga menjaga bahkan memperbaiki kualitas lingkungan kita. Itu ini besarnya, esensi besarnya. Merujuk data Kementerian SDM tahun 2020,
persentase antara total konsumsi final energi terbarukan terhadap energi total atau bauran energi hijau di Indonesia masih berada di angka 11,5% dari target 23%. Indonesia membutuhkan investasi setidaknya 167 miliar dolar AS untuk mencapai target penurunan emisi pada tahun 2030 dengan membangun 56 gigawatt lagi pembangkit energi baru terbarukan. Pemerintah dan parlemen saat ini tengah menggodok Undang-Undang Energi Baru Terbarukan atau EBT serta kebijakan Feed-in Tarif. Kebijakan yang belum hadir itu membuat harga energi hijau dengan energi fosil terpaut jauh bak bumi dan langit. Kehadiran regulasi ini nantinya diharapkan mampu meningkatkan investasi pada sektor energi hijau di Indonesia. Saya kira dalam konteks low carbon development, visi kita untuk mengurangi emisi ini harus dilengkapi juga dengan berbagai intervensi dari berbagai sektor tadi, dari berbagai bidang tadi, yang 5 bidang yang saya sebutkan tadi. Energi jelas kita green energinya juga sudah targetnya untuk naik terus, profilingnya dari bauran secara total ini terus naik. Dari sisi circular economy ini juga menjadi target besar. Kehadiran sektor energi hijau yang terus tumbuh di Indonesia dapat memberikan banyak lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Program listrik bertenaga surya yang ada di atap-atap rumah misalnya membutuhkan banyak teknisi. Terkhusus di desa dan daerah terpencil, sektor energi hijau juga memberikan kesempatan kerja melalui teknologi biogas. Limbah pertanian dan ternak diolah menjadi gas metana untuk keperluan memasak. Bahkan gas ini bisa dikonversi menjadi listrik. Khususnya yang tergabung dalam kelompok Kusuma Tani sangat terbantu dengan adanya bioreaktor kapal selam. Sehingga orang bisa nanam, bisa panen, pada akhirnya semua diselesaikan di tempat itu. Ini yang keren. Berjarak 600 km dari Istana Negara di DKI Jakarta, sebuah desa sejuk dan asri di Pati, Jawa Tengah bernama Desa Sumur, Kecamatan Ciluak, telah menjalankan konsep pembangunan hijau rendah karbon sejak 2 tahun lalu. Muhammad Sobri menggabungkan konsep mengubah limbah organik menjadi biogas atau biodigester dan ampas biogas atau bioslurry ke dalam teknologi temuannya yang dikenal sebagai bioreaktor kapal selam. Alat ini mampu mengolah limbah pertanian dan peternakan menjadi gas metana, listrik, pupuk organik, hingga dekomposer. Mahakarya ini lahir dari rasa prihatin Sobri melihat sektor pertanian dan peternakan yang tidak efisien terhadap penggunaan pupuk, air, serta pengolahan limbah. Cara kerja bioreaktor prinsipnya seperti komputer, ada unit input, ada unit processing atau CPU, ada unit output. Sebelum kita masukkan, perlu diingat bioreaktor kapal selam itu menggunakan teknologi daerah tropis, yaitu menggunakan cara-cara basah. Cara basah di sini yaitu dia sebelum dimasukkan ke bioreaktor kita cacah dulu supaya memperluas luas permukaan sehingga kecepatan fermentasi semakin cepat.
untuk menghasilkan energi itu dari gas dikonversi menjadi energi gerak maupun energi listrik. Tak hanya listrik, bioreaktor kapal selam juga dapat menghasilkan pupuk fertilizer. Pupuk ini dihasilkan sesuai dengan bahan yang dimasukkan. Jadi kita di sini mengawal energi. Saya meyakini bahwa hukum kekalahan energi itu benar. Energi nggak bisa diciptakan dan energi tidak bisa dimusnahkan. Kita hanya mengatur. Nah, mengatur itu bagaimana yang paling efisien, itu kunci untuk persaingan global itu. Semakin kita banyak loss energi, berarti kita banyak kehilangan cost atau biaya. Satu bioreaktor kapal selam berkapasitas 150 meter kubik mampu menghasilkan gas metana dalam waktu 2 hingga 4 hari usai limbah organik dimasukkan ke dalam reaktor. Gas dialirkan melalui selang ke generator bensin yang telah dimodifikasi menjadi generator bertenaga gas 100%. Listrik yang dihasilkan dari bioreaktor digunakan untuk menerangi jalan saat malam hari dan kebutuhan pertanian lainnya, seperti menggerakkan mesin pemipih jagung. Potensi lokal inilah yang menjadi sumber penggerak pembangunan rendah karbon untuk menciptakan ketahanan energi dan pangan, di mana desa memperkuat kota dan negara. Dulunya itu sampah dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, dengan bau yang menyengat, dengan dengan berbagai macam cercaan masyarakat karena sampah ini dulu itu sulit untuk tertangani. Nah, sekarang bahkan kami sebagai kelompok tani itu merasa sangat senang dengan adanya bioreaktor kapal selam ini dan sangat membantu sekali. Penerapan teknologi bioreaktor kapal selam ini berbasis jurnal dan kajian ilmiah. Sobri memerlukan waktu setidaknya 5 tahun untuk menyempurnakan temuan ini hingga resmi diperkenalkan kepada publik pada tahun 2019. Kini sudah ada 30 bioreaktor kapal selam yang dibangun di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Masyarakat melihat asas manfaat dan teknologi ini. Tak heran, inovasi pemanfaatan bioenergi yang dilakukan Muhammad Sobri memperoleh penghargaan Anugerah Labda Kretia tahun 2019. Sebuah anugerah bergengsi di bidang inovasi teknologi yang digelar oleh Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kemudian energi hijau juga tidak menurunkan polusi, dan di mana energi hijau sangat mudah untuk diperbarui karena tidak akan habis dari sumber dayanya. Di mana energi hijau berasal dari limbah-limbah kotoran ternak, kotoran manusia, dan kotoran limbah lainnya yang dimanfaatkan menjadi gas metan, di mana gas metan itu sendiri sangat cepat untuk diproduksi, hanya memerlukan kira-kira 2-4 hari. Mas Sobri tidak hanya membuat sebenarnya. Yang penting lagi yang saya catat adalah beliau ini mau mendampingi. Pendampingan itu transfer of technology. Pendampingan itu learning process. Wah, ini mahal sekali. Yang disampaikan Mas Sobri ini solutif. Karena daerahnya kering, udah nggak bisa apa-apa, dengan teknologi ini dimasukkan, ternyata total solution. Sehingga orang bisa nanam, bisa panen, pada akhirnya semua diselesaikan di tempat itu. Ini yang keren. Pengembangan energi hijau tak hanya dilakukan korporasi besar, tetapi juga dapat dilakukan warga secara mandiri di tingkat desa. Bahkan anggaran dana desa yang cukup besar bisa dialokasikan untuk membangun pembangkit listrik yang terintegrasi dengan aktivitas bertani maupun beternak. Pemanfaatan potensi sumber daya lokal menjadi modal utama dalam menuju ketahanan energi nasional ke depan. Dengan sumber daya yang berbeda, namun semangat yang sama, pemberdayaan energi potensial ramah kearifan lokal juga nampak di Pulau Kojadoy, Nusa Tenggara Timur.
Salah satu gambaran semangat membangun energi hijau dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada terdapat di sebuah pulau mungil di Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, bernama Pulau Kojadoy. Di pulau itu terdapat sebuah desa dengan nama yang sama, yaitu Desa Kojadoy. Desa yang berada di gugusan pulau dalam kawasan Taman Wisata Alam Laut Teluk Maumere tersebut telah memiliki pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Dari PLN itu memiliki roadmap dalam RPTL kita untuk memperbesar porsi energi baru terbarukan dan mulai menurunkan porsi energi fosil. Untuk pulau-pulau seperti ini tidak mungkin kita membangun kelistrikan dengan sistem interkoneksi atau menarik jaringan dari grid, itu mustahil. Hanya ada beberapa pilihan, yaitu EBT dengan PLTS atau dengan diesel. Jadi kalau kita menggunakan diesel, kita kembali lagi ke energi fosil. PLTS Kojadoy sendiri memiliki kapasitas sebesar 190 kW peak, dibangun pada tanah hibah sekitar 5.000 meter persegi di Pulau Koja Besar, yang berjarak sekitar 1 km dari Pulau Kojadoy. Listrik yang dihasilkan dialirkan melalui kabel dan tiang listrik yang membentang di atas jembatan batu, sebuah jembatan yang dibangun warga untuk menghubungkan Koja Besar dengan Desa Kojadoy. Sistem pengaliran listrik juga telah menggunakan baterai guna menampung daya agar listrik bisa dipakai pada malam hari. Sebanyak 298 baterai yang dimiliki PLTS mendapatkan perawatan khusus, seperti disimpan dalam ruangan berpendingin bersuhu kisaran 20 hingga 25 derajat Celcius. Hal ini dilakukan agar baterai tidak lekas usang. Dan secara berkala, inspektor atau petugas PLN memeriksa alat listrik di rumah-rumah warga desa serta tiang-tiang listrik. Kegiatan yang kerap disebut warga sebagai tagging ini dilakukan untuk menguji keamanan dan kelayakan alat kelistrikan. Jadi keberadaan PLTS ini menciptakan atau memberikan kehadiran energi, artinya energi yang terjangkau kepada setiap lapisan masyarakat, bahkan yang paling miskin pun di pulau ini bisa menikmati listrik. Jadi sebelumnya hanya yang mampu, yang punya genset, yang punya uang untuk beli bahan bakar, yang bisa menikmati. Desa dengan luas 26,54 km persegi ini sebelumnya tidak pernah merasakan keberadaan listrik. Hanya sejumlah keluarga dengan perekonomian cukup mapanlah yang mampu memiliki genset pribadi pun memakai biaya BBM yang tentu tidak sedikit. PLTS di Kojadoy baru selesai dibangun dan diresmikan setelah 74 tahun kemerdekaan RI, tepatnya pada Oktober 2019. Pesona hamparan pulau berlaut biru kehijauan dengan air yang amat bening akhirnya bisa lebih menarik perhatian wisatawan. Sejak kehadiran listrik, warga sudah dapat menyewakan rumahnya sebagai penginapan. Dampak listrik juga amat dirasakan warga yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Mereka dulu tidak dapat berlama-lama mencari ikan. Tak bisa lebih dari 3 jam, sudah harus segera menjual ikan tangkapan ke Maumere agar tak lekas busuk. Tapi sekarang, listrik menolong nelayan mampu membuat balok es untuk mendinginkan ikan. Berlayar lebih lama pun dapat dilakukan untuk memaksimalkan hasil tangkapan.
Suasana desa saat malam juga terasa lebih hidup. Keriuhan anak-anak yang sebelumnya belajar dan mengaji hanya saat siang hari, kini juga terjadi di malam harinya. Berubahnya kebiasaan belajar ini ternyata turut mendongkrak kemampuan anak menyerap pelajaran sekolah. Dan manfaat yang dirasakan tak berhenti sampai di sini. Ada satu hal lagi yang tak kalah penting, yaitu pengeluaran yang jauh lebih ekonomis. Efisiensi biaya untuk energi sangat meringankan para warga. Soal biaya, kalau kita bandingkan dengan lampu genset pribadi, itu biasanya operasinya mulai dari jam 6 sore sampai jam 10 itu menghabiskan 2 liter. 2 liter, kalau kita hitung, kalau 1 bulan, maka 60 liter dikali dengan 10.000, itu 600.000 per bulan. Nah, sekarang dengan adanya listrik, itu paling tinggi 100-an, 100.000 lebih. Bahkan ada yang 20.000, 50.000, itu bisa satu bulan. Kini para ibu juga dapat lebih menghemat energi saat bekerja. Menanak nasi misalnya, kini cukup dengan menekan tombol masak pada rice cooker. Menyimpan makanan dan minuman dapat lebih tahan lama karena bisa memakai lemari pendingin. Serta kegiatan mencuci pakaian kini bisa dengan bantuan mesin. Belum lagi merapikan baju telah bisa menggunakan setrika elektronik, pun hiburan di rumah telah tersedia pula dengan bisa menonton televisi bersama keluarga. Kalau sudah gelap kan tikus datang, kita tidak tahu, mesti gigit dulu begitu baru kita rasa apa yang digigit. Adakahnya pagi-pagi bangun itu sudah darah, luka, kasihan dulu itu sengsara. Segala perbaikan yang telah terjadi di Kojadoy seolah terganjar dengan diraihnya penghargaan Indonesia Sustainable Tourism Award atau ISTA tahun 2019 yang diselenggarakan Kementerian Pariwisata. Dari 263 peserta destinasi di seluruh Indonesia, Desa Kojadoy terpilih karena menyongsong pengelolaan destinasi wisata berkelanjutan yang benar-benar melibatkan partisipasi masyarakat sekaligus mengutamakan kelestarian lingkungan. Selain menggunakan energi listrik tenaga surya, warga desa juga terlibat aktif dalam upaya konservasi terumbu karang dan biota laut lainnya. Semua ini menyatu menjadi potensi wisata bahari berbasis lingkungan yang menjanjikan. Desa Kojadoy juga sudah ditetapkan sebagai desa wisata. Dan ini kami akan terus mengembangkan berkat listrik tenaga surya ini tentunya akan bermanfaat baik untuk pengembangan pariwisata. Keberhasilan memanfaatkan sekaligus memaksimalkan potensi tenaga surya yang dimiliki Kojadoy menjadi jawaban warga desa agar bisa hidup lebih sejahtera. Pun demikian dengan keuletan Muhammad Sobri mengawinkan kemampuannya menguasai teknologi dengan potensi desa yang tersedia. Dua potret pemanfaatan energi hijau ini tampaknya menjadi gambaran konkret bahwa kesuksesan ternyata bisa didapat dari hidup selaras bersama alam dengan tanpa merusaknya.